Tapi karena ngekos itu gue jadi belajar ngelola duit. Parah. Ya, Jadi itu. Parah. belajar Ini bener ngelola banget. duit. Gue itu kan 1 minggu dapatnya 500 ribu itu including gue bensin pulang pergi, including gue main Sabtu Minggu, gue makan 5 hari di kosan, habis itu kayak dan tugas bla bla segala macem. Belum lagi cewek kan, aduh di depan kosan gue tuh Aeon, yang kayak Aeon BSD yang kayak aduh mau beli makeup gampang, beli ini gampang. Jadi kayak gue ini 500, gue tabung berapa kalau misalnya gue Sabtu mau minggu. Jadi kayak gue bagi-bagi gitu loh, 20 misalnya 10% buat nabung, 20% buat apa, ini ya, terus habis itu biaya kehidupan gue berapa, biaya tidak terduga berapa. Jadi kayak itu waktu mempelajari dan membiasakan untuk pakai si persenan-persenan itu untuk mengelola uang, ya ada trial and error-nya juga, tapi akhirnya kayak setiap ngefeknya sampai sekarang kalau gue dapet duit, ini tuh harus dikesiniin dulu, terus ini dikesiniin dulu, ini segini, ini kesini. Jadi apes-apesnya kayak walaupun gue boncos banget, lo tahu kemana duit itu pergi. Iya, gue tahu kemana duit gue pergi, walaupun gue boncos banget, gue masih punya pegangan. Tuh. Kalau gue sih, pokoknya, gue kasih tahu nih, tricks and tipsnya buat kalian yang pengen nabung. Ini dengerin nih guys. Anak kosan. Nabung ala anak kosan ya. Pokoknya, kalau kalian dapat uang itu jajanlah dari uang sisa tabungan, ngerti nggak? Jadi taruhlah misalnya lu dapat sebulan 2 juta, lu tabungin 500 dulu, sisanya lu buat jajan, untuk kebutuhan lu. Jangan sekali-kali lu bilang ntar sisanya gua tabung, nggak bakal ada sisanya. Bener banget guys, gue pernah ngerasain itu guys. Bukan gua nih, lu kalau lu mau nabung dari uang sisa jajan lu nggak bakal ada sisanya. Yang ada tuh dibalik Kan. tabung dulu, baru sisanya buat jajan. Itu sampai sekarang gue praktekin, sampai sekarang. Jadi setiap gua kerjain, gua kerja ya kebetulan ya. Setiap gua kerja, setiap gua gajian, selalu gua tabungin dulu, baru gua pakai jajan sisanya. Nggak ada tuh ceritanya gua jajan dulu terus sisanya gua tabung, karena nggak bakal ada sisanya kalau pakai jajan tuh. Karena apalagi sekarang serba digital kan, bayar serba online, Kayak serba lu nggak ngeluarin duit kan? iya, jadi kayak tuh apalagi di aplikasi di HP lu ada Shopee, ada M-Banking, itu perpaduan untuk hidup melarat itu. Iya. Dan apalagi gampang Shopee, banget, iya. Shopee Pay gitu kan. Shopee bisa kayak 30 ribuan. Iya, Tapi kalau lu beli 3 berapa? Udah 90 ribu sendiri. Buat Gila sih. siapapun yang pengen kos, Kacau. siapapun yang pengen kos, Jangan download Shopee. jangan kalap. Gila sih, kacau. Gue aja ngerasain sekarang ya yang hidup di rumah. Maksudnya gue sekarang dari rumah juga kan. Maksud gue kayak anjay, gila, ini perpaduan yang bikin orang melarat ya, ternyata ini nih Shopee sama M-Banking nih. Pokoknya gampang banget ngisi duit tuh, kayak bayar atau nyampe rumah bayar gila. Tapi ini gue nggak tahu nih ya, ini ngaruh, ini kayak rada out of topic, tapi kan ngomongin yang pengeluaran itu tuh suka gue balancein gitu loh. Misalnya gue habis belanja ini, ya udah gue sedekahin segini. Terus tuh kayak gue tuh misalnya nih gue belanja 30.000, gue sedekahin juga 30.000. Terus tiba-tiba gue dapat aja rezeki lagi 30.000. Jadi kayak seakan-akan gue tuh sebenarnya nggak bayar ini gitu loh. Selalu ada yang gantiin gitu. Pokoknya itulah intinya. Pokoknya gitu lah itu ya. Terus apa lagi yang Terutama pokoknya nih ya buat kalian orang Jakarta, mungkin kan kalau dia kan Bekasi BSD masih sama-sama masih sama kota. Ya masih sama satu kota lah ya, cuman beda ya cuma paling sejam 2 jam lah gitu kan. Iya, tahu di sana gue merasa mahal banget, kayak pakai dolar deh bayarnya. Nah, kalau misalnya kayak kalau orang Jakarta pindah ke misalkan daerah lah ya kayak Semarang atau Jogja, gue yakin pasti kaget banget sih ngeliat harga kayak gila demi apa 20.000 dapat kayak gini, sedangkan di Jakarta 20.000 aja cuma dapat ini gitu. Itu tidak berlaku di Itu lu cuma ngalamin itu paling 1-2 bulan. Tapi ntar nih kalau setidaknya udah iya, ntar 5 bulan, udah 5 bulan aja atau semester aja kayak kok 20.000 mahal banget ya. Gue selalu ngerasa dia pasti ngerasa 20.000 tuh berarti banget gitu. Kayak misalkan di sana adalah makanya kayak jajanan kayak mungkin kayak Korean chicken wing gitu kan. Misalkan yang di sini harganya 40.000, di sana ternyata cuma 20.000. Itu tuh mungkin bagi kan anjir di Jakarta segini, tapi di Semarang atau di mana itu ceritanya cuma 20.000. Itu tuh nggak berarti gitu loh. Maksudnya kayak ya 20.000 tuh lebih baik lu beli nasi ayam sama apa kayak pokoknya bener-bener buat maksudnya kayak makan iya gitu, bukan yang cuma jajanan doang, karena gue habis di situ. Gue pernah juga sampai gue nggak punya duit, gue udah nggak enak, ya namanya juga pasti kan anak ada lah rasa nggak enak minta terus karena sama orang tua gitu kan. Gue sampai ada rasa gue nggak enak minta orang tua gue, tapi duit gue berdua cuma tinggal 200 apa 100 gitu, cuma udah buat 3 mingguan. Lo tau gue sampai jual baju gue di pre-love gitu, gue sampai jual di Lazada, kalau nggak salah Lazada. Apa gue kayak ada yang sistem COD, apa gue bikin Instagram banget tuh, gue sampai segitunya karena gue udah nggak enak banget minta terus sama orang tua gue gitu. Pasti kalian akan ngerasain rasanya nggak enak minta sama orang tua.
sama ini sih. Sampai sekarang sih. Gue dari dulu sampai sekarang gue ngerasa juga kayak gitu. Maksudnya ya gue apalagi anak lagi gitu kayak lu tuh nggak bisa terus-terusan minta dan lu nggak bisa terus-terusan walaupun orang tua lu kasih lu nerima. Iya. Karena lu nggak segitu juga. Kadang waktu gue nggak punya duit juga gue udah tanyain ada duit atau enggak. Tapi kalau anak laki-laki tuh kayak nggak tahu sih gue mungkin kalian aja juga kadang ngerasa gitu kayak jangan bilang nggak punya duit, jangan bilang nggak punya duit. Pokoknya teman-teman sebisa mungkin kalian bercerita yang indah-indah saja kepada orang tua kalian karena kalau orang tua kalian pasti sedih kalau kalian menceritakan kisah-kisah sedih kan. Iya, semarah-marahnya mereka tetap bakal dikasih, cuma pasti ada rasa nggak enaknya gitu. Tapi kalau gue nggak bisa gitu pak, karena tugas gue, maksudnya kayak gue jadi ngebedain gitu. Ini uang pure buat gue pribadi, karena ini uang buat tugas gue yang ngeprint dan segala macam. Karena pas gue sekali nugas nih, bukan sekali nugas kayak sekali satu proyekan kuliahan bisa nyampe 2 juta, 500 gitu-gitu. Maksudnya even itu per kelompok tetap berat gitu. Jadi kan kayak nggak mungkin yang jadi mau nggak mau gue ini loh uang gue tuh untuk tugas gue larinya tuh kesini ini hasilnya segini. Dan pokoknya sebisa mungkin gue yang pasti sama ini keluar sini karena ya gue bukan itu kan ini orang apa itu kan kewajiban orang tua gue kuliah gini-gini, tapi kayak gue berusaha gue hemat dari sini tapi gue yang ini tuh tetap nggak bisa kepegang karena case yang gue harus interview orang, gue harus ke kampung-kampung, gue harus kemana-mana dan ternyata itu makan duitnya gede. Jadi ya kayak agak gimana ya mau nggak mau gue harus minta. Nah kalau kan pertama tadi tips buat nabung, kedua juga ya kalau bisa nih dari uang tabungan itu kalian buka usaha. Jadi minimal nih kalian kalau kalian nggak punya uang, kalian ada uang dari usaha kalian itu, income lah gitu, income yang lain juga karena nggak mungkin lah lu sepenuhnya bergantung sama orang tua lu gitu. Atau nggak coba lu kerja cari part-time. Apalagi kalau udah semester akhir lah yang ibaratnya kayak cuma udah waktu kosong itu kayak gue itu juga pernah kerja part-time. Itu lumayan kok walaupun lu cuma digaji 1,5 lah per bulan. Tapi 1,5 tuh berarti banget kalau ditambah sama duit orang tua lo gitu. Bisa hidup dari itu. Bahkan bisa lebih banyak gitu loh. Kayak teman gue nih ada dia kuliah di Jogja. Teman gue itu kuliah di Jogja. Tapi ya sekali lagi kalau kalian kuliah di biaya orang tua kan harus tetap fokus kuliah juga gitu karena teman gue ini terlalu fokus sama bisnisnya akhirnya kuliahnya nggak beres. Nah itu juga nggak bagus. Jadi beresin kuliah juga, usaha juga boleh. Jadi balance lah. Balance gitu. Jangan sampai ketika usaha kalian naik kenceng gitu kan, terus kalian kuliahnya amburadul acak-acakan. Itu juga dua-duanya kan bermanfaat buat kalian juga. Iya, kalian usaha bagus. Terus, tapi kita ngomong gini tidak mengecilkan siapapun yang kuliah ya, karena gue gue pribadi meyakini rezeki orang bisa datang dari nggak mesti lo harus kuliah apa enggak. Jadi semua sudah ada aturan, cuma alangkah baiknya gitu kan. Ini case kalau memang lo kuliah dibiayain dengan orang tua. Terus lo punya usaha di kecil-kecilan juga, kan banyak tuh ceritanya ya kan. Teman-teman yang kuliah terus tiba-tiba sekarang, terus bukan tiba-tiba sih, karena progresnya ketika udah mulai ketika kuliah itu terus sekarang jadi sukses dari usahanya itu, bukan dari kuliahnya ya bahasanya. Ya cuma kan nggak semuanya orang begitu juga, bisa jadi kalian jalan suksesnya karena kuliah kalian itu gitu kan. Banyak lah itu cerita-cerita kayak gitu kan. Nah terus ini nih penyakit banget buat orang-orang yang pengen mulai kosan, mulai ngekos. Wah gue bebas nih, kan gue anak kos, nggak usah ribet-ribet izin sama orang tua lagi kalau gue mau kemana-mana. Boleh sih ada pikiran kayak gitu, tapi percaya lo capek lama-lama ngikutin itu. Lo capek, maksudnya kayak itu sama aja lo ngabisin duit lo. Itu ngabisin duit. Itu yang bener-bener bikin tiba-tiba duit lo jatuh aja udah, nggak entah kemana. Lo pengen nongkrong gembel atau enggak emang lo ada misalnya 1 bulan lo 2 atau 3 kali. Maksudnya kayak gue nggak melarang lo untuk nongkrong yang kayak iya kan masih ada uang masih gini, terserah. Cuman kalau bisa kasihanin badan lo juga. Lo malam nongkrong, pagi nggak kebangun, kuliah jadi nggak kuliah. Keteteran. Atau enggak lo malam nongkrong, lo paksain kuliah, nggak lama sakit. Gue kadang-kadang mikir malah gue lebih sering nongkrong sama orang tua gue. Karena gue waktu ngekos juga jarang nongkrong gitu, lebih ke kerja pulang capek gitu, kerja capek. Ya nongkrong sih kalau Sabtu Minggu juga itu nongkrongnya juga cuma kayak di rumah orang gitu. Gue lebih prefer nongkrong di rumah ketimbang di kafe karena pertama di kafe itu kita nggak bisa lepas
karena kita sering jaim dong, ya nggak sih? Jaim maksudnya dalam artian Kayak gua nggak enak lah sama pengunjung yang lain satu, gitu kedua, kan. ini orang banyak loh. Aku malu-maluin. Jangan sampai, ya maksudnya jangan sampai malu-maluin lah. Gitu. Jangan sampai mengganggu orang Tapi lain. kalau di rumah kan, di rumah teman misalnya gitu kan, kita ngobrol sampai jam berapapun enak gitu. Orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya udah kenal, udah santai, kopi gratis, makanan gratis kan. tidak bayar, hemat sekali. Itu adalah tips yang selanjutnya untuk kalian yang anak kosan mau nongkrong, lebih baik jadi di kafe. Iya, Nongkrong di rumah teman kalian saja, karena kalian bisa makan sehari itu, menghemat, paling modal bensin doang ke rumah teman kalian, paling gitu sih. Oh, sama living the moment tau. Ya. Karena lo biasanya dengan lo di kosan lo hidup sendiri. Hidup sendiri dong. Lo di kosan, terus mau nggak mau lo harus mengatur semuanya sendiri. Lo jauh, anggaplah lo jauh dari orang tua. Dari di situ tuh the power of kepepet lo itu akan muncul. Tiba-tiba yang kayak lo dulu kayak udah ngerasain, oh gue pengen bebas, gue pengen gini. Lo dapet rem lo sendiri. Karena lo sometimes lo akan ngerasa, anjir gue di kosan, gue sendirian, gue gimana nih, gue udah gede gitu. Itu yang akhirnya kayak membuat lo, oh ya udah deh gue udah puas mainnya. Tersadarkan sendiri. Itu yang satu lagi tuh yang gue sering udah berapa bulan ini lah gue lakuin lah, itu setiap ada pengeluaran pasti gue catet. Itu harus Setiap banget. pengeluaran. Harus Bahkan sampai wajib parkir banget. yang cuma 2.000 aja gue catet. Karena apa? Ya jadi lu harus tahu intinya lu sebulan ini ngeluarin duit berapa. Jangan sampai lu nggak tahu tiba-tiba uang lu habis aja, lu nggak Atau tahu minus kemana. kan. Malah mana ya nombok, malahan lu duit siapa kepake malahan. Kalau gue sih alhamdulillah ya, gue berprinsip kalau susah ya udah susah, lu rasain aja udah, lu telan, jangan sampai lu ngutang. Sesusah apapun lu jangan sampai ngutang. Itu prinsip nyokap gue Kalau banget. gue mikirnya gitu ya, jangan sampai lu ngutang, jangan sampai lu minjem duit orang gitu. Jangan sampai sesempit-sempit apapun. Apalagi kalau minjem uang buat makan. Itu kayaknya tuh lu udah Sedih banget. Pokoknya jangan lah. Kalau gue sih, kalau gue berprinsip seperti itu kan. Kalau kalian ya, kalau bisa kayak gitu juga lah ya. Jangan sampai kalian ngutang sama teman kalian. Karena apa? Teman kalian yang nagih tuh nggak enak sama kalian, mau nagih itu. Padahal dia juga susah. Kayak gue nih diutangin. Kayak cowok gue. Diutangin sama orang, ya kan? Diutangin sama orang. Karena gue orangnya pernah ngutang, jadi gue bingung lagi harus kayak gimana gitu. Ya, enaknya gimana biar kita tuh tidak memancing, ibaratnya mengorbankan persahabatan kita aja. Berarti gue ngasih tips buat yang ngutangin orang. Iya, tolonglah kalian sadar lah ya. Soalnya orang yang ngutang tuh lebih galak daripada yang Kadang-kadang gue begitu, gue lagi nih. Iya enggak? Sorry nih gue nggak ada uang. Lagi krisis, gue lagi mempersiapkan buat apalah siapa. Mohon maaf nih teman-teman, maksud gue yang punya kebutuhan bukan lu doang gitu, gue juga punya kebutuhan. Dan itu duit dia kan. Duit gue, udah gitu. Ya itu yang pertama, yang kedua, lu kalau mau minjem uang, kalau emang nggak tahu gantinya kapan, gak usah janji tanggal, gak usah ngomong tanggal. Bener banget. Lu minjem duit 300.000 ke teman lu, ntar tanggal 28 gue ganti. Akhirnya lu nggak mau, lu ada yang lu harapin kan tanggal 28, uang lu habisin tuh. Hari H nggak ada. Hari H ternyata nggak ada duit. Coba bayangin rasanya. Mending kalau dia ngabarin, kalau nggak ngabarin, pura-pura lupa gitu. Tiba-tiba amnesia. Suka pura-pura ingatan tuh. Tiba-tiba amnesia, palanya kejedot gitu kan. Gila itu. Bahkan nggak ada kabar aja. Ya maksudnya, tolonglah teman-teman ya yang punya utang gitu. Yang punya kebutuhan bukan cuma kalian aja gitu. Kita juga. Kita juga punya keperluan, kita juga punya apa yang kita ingin, kita pengen, bukan cuma kalian doang. Gue tahu kalian susah, tapi kita juga lebih susah gitu. Ini kan lagi curhat deh guys. Jadi tolong yang punya utang sama Faruk Ali diganti. Tapi Tenang aja, slow aja. gue dari dulu tuh selalu ngutangin orang. Akhirnya gue jadi berprinsip ketika gue ngasih, gue ikhlaskan itu. Gue akan ngasih sesuai dengan ikhlasnya gue. Tapi ketika gue yang ngutang, gue bakal catat terus. Gue bakal, oh iya gue punya utang dosen, gue punya utang mas ini, even nggak ditagih, even orang yang bilang kayak udah aja nggak usah dibayar, gue nggak mau, karena itu dibawa mati cuy. Iya, utang ikhlas, maksudnya ikhlas tapi tetap urusan sama Allah ya beda dong, gitu kan. Kalau kita sih sebagai manusia ya udahlah. Yuk, balik ke kosan yuk. Udahlah, kita pulang aja lah ke kosan lah, ikhlas. Balik ke kosan yuk. Oh, ini jadi ngomongin utang nih. Iya. Tapi emang itu sangat berpengaruh pada hidup anak kos dong. Tapi nggak itu sih? Duit banget tuh anak kos tuh. Karena anak kos Butuh tuh money oriented. Lu gak mau kan tiba-tiba jual baju lo kayak gua cuma buat makan. Lu nggak mau kan tiba-tiba kos lu disewain. Lu gak mau kan tiba-tiba pulang ke rumah lu cuma bawa 10.000. Iya kan, Kosan maksudnya. dan Lu nggak mau makan mie kan diremes. kosan dan duit
tidak bisa dipisahkan. Susah men, lo Kecuali lu ngekos sama sahabat lu. Bahkan lo yang punya rumah aja tuh butuh duit, Iya. apalagi yang ngekos. Tinggal di rumahnya butuh duit, jangan bilang lo nggak butuh duit untuk rumah. Lo makan juga tetap aja kan butuh duit. Banyak Tantangan ya. terberat Ya. adalah duit, manage duit tuh harus banget, perlu banget. Terus Main boleh, Tapi cuma inget- mulai tahu-tahu prioritas. Ingat juga orang tua kalian yang udah biayain, mereka kan juga biayain kuliah kalian, nggak cuman, maksudnya juga kerja juga. iya karena ibaratnya gitu orang tua peras keringat kita malah main-main itu jangan sampai. Sama kalau bisa nih ya, ini ngefek di gua. Kalau bisa ketika kamar sebelah lo butuh bantuan, lo bantuin. Karena Ya, karena lo nggak tahu kapan lo susah. Lo kapan lo susah, lo nggak pernah tahu ya. Ada yang bilang kan orang baikin orang terdekat lo. Lo biasa lo akan lebih deket dengan tetangga lo daripada saudara lo. Dan gue mempraktekkan itu kan ke temen-temen kosan sebelah gue. Dan ternyata, iya. Dan ternyata sangat-sangat amat membantu ya itu. Membantu. Kayak tiba-tiba misalnya nyokapnya mereka datang, ini ayo gini makan tiba-tiba dapat makanan. Atau enggak nyokap gue yang datang terus bagi-bagi gitu. Jadi lo kayak bakalan dapat makanan dan rezeki tiba-tiba gitu. Jadi ya intinya Selamat ngekos. Pokoknya kalau yang itulah. ngekos, ya itu jangan lupa manage duit, saling membantu sama tetangga, ingat orang tua juga, walaupun bebas tetap ingat, nggak boleh, jangan sampai ada accident happen. MBA. Ya itu to the point aja lah ya. Karena Itu banyak banget tuh kejadian tuh di anak kos, anjir, asli gue nggak bohong. makanya kalau bisa kalau bisa pasnya khusus ya khusus kalau bisa. Pokoknya jaga diri baik-baik kalian, Ya, jaga karena diri kalian udah orang baik-baik. tua gitu. Jauh dari pengawasan bahasanya. Tidak ada CCTV juga. Even ada kakak lu tuh di situ, kakak lu pasti punya kesibukan sendiri, Ya nggak bakal. nggak bakal gituin lu doang gitu. Ya. Kalau gue sih mikirnya terserah kalian mau ngapain, yang penting bertanggung jawab. Atas Lo, apa yang kalian lakukan. iya, lo yang tahu limit lo di mana, lo yang tahu lo kayak gimana, tapi yang penting tetap bertanggung jawab sama apapun yang lo lakuin. Ingat Tuhan, Ya, ingat kuliah. ingat Tuhan, ingat kuliah, ingat orang Iya, tua. Orang tua. Ya intinya itulah. Jangan lupa bahagia. Oh salah. Mungkin kira-kira durasinya udah cukup ya. Terima kasih udah terus nontonin kita. Doain semoga kita bisa terus upload videonya. Biar bisa semakin bikin, rutin. biar bisa ngasih kalian juga tips and trick. Siapa tahu kita bisa bayarin kosan Bisa kalian. jadi nanti ketika kalian komen ini di video ini, terus kita bisa ngasih giveaway uang kosan. Wah, kan lumayan. Amin, gitu ya, Atau nggak kita amin. kayak Terus doain juga biar kualitas video kita semakin bertambah, semakin keren. Kali aja Isinya kan semakin keren. Terus ada sponsor. Iya, ada sponsor yang masuk. Pokoknya kalian yang ada ide, ada saran, kritik dan saran, kita terbuka. Langsung aja di komen di bawah atau chat di Instagram kita, boleh. Di sini ya Instagramnya. Instagramnya di sini. Atau di bawahnya di deskripsi biar gak lebih ribet. Karena kalau di sini ntar ngeditnya ribet. Ya di comment juga nggak apa-apa. Pokoknya terus pantengin kita semua, tontonin kita semua, kita semua nih. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. See you next video. Dadah.